Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri Mentor Pemagangan di Tempat Kerja. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Sobat Kompeten, untuk memastikan proses penyampaian materi pelatihan kerja dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, dibutuhkan sebuah perencanaan. Perencanaan penyajian materi pelatihan juga berfungsi sebagai pedoman agar materi yang disampaikan pada sebuah pelatihan dapat lebih terstruktur, sistematis, serta tidak menyimpang dari program yang telah ditetapkan. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan penyajian materi pelatihan kerja, yaitu: pertama, identifikasi materi pembelajaran. Kedua, identifikasi metode pembelajaran. Ketiga, identifikasi media pembelajaran. Dan yang terakhir, organisasi lingkungan pembelajaran. Identifikasi materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran dapat diidentifikasi melalui silabus pada program pelatihan. Apabila program pelatihan berbasis kompetensi atau PBK belum tersedia, maka identifikasi materi pembelajaran dapat dilakukan dengan mempelajari unit kompetensi pada standar kompetensi, baik yang ada pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional, atau standar khusus. Identifikasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada peserta pelatihan tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat diidentifikasi, diantaranya ceramah, ceramah bergambar, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, praktik, presentasi, simulasi, brainstorming, dan sebagainya. Identifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta pelatihan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Mengidentifikasi media pembelajaran merupakan penguraian bentuk media yang digunakan untuk mempermudah peserta pelatihan untuk menyerap materi pembelajaran, menyesuaikan dengan unit kompetensi atau materi pembelajaran yang akan diajarkan, serta metode yang digunakan. Analisis materi pembelajaran. Hasil identifikasi materi, metode, dan media disusun ke dalam tabel matriks analisis materi pembelajaran. Informasi yang tercantum pada matriks materi pembelajaran antara lain kode unit, judul unit, elemen kompetensi atau EK, kriteria unjuk kerja atau KUK, indikator unjuk kerja atau IUK, materi pelatihan, metode, media dan perkiraan waktu pelatihan atau PWP. Lingkungan pembelajaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran atau pelatihan dilaksanakan. Suatu pelatihan membutuhkan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan sesuai dengan karakteristik dari pelatihan. Lingkungan pembelajaran dapat dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, lingkungan fisik. Kedua, lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang memungkinkan untuk memberikan gerak dan penyegaran pikiran saat mengikuti proses pembelajaran. Lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana pembelajaran, seperti pencahayaan, ventilasi, meja, tempat duduk, dan sebagainya. Lingkungan sosial dalam pembelajaran adalah keadaan fisik atau sosial di mana seseorang tumbuh dan belajar. Lingkungan sosial juga mencakup budaya di kelas, di mana siswa berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, teman-teman, guru, dan orang-orang lainnya di dalam sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membangun lingkungan pembelajaran yang baik antara lain: pertama, kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Kedua, pastikan bahwa pengajar dapat dengan mudah melihat semua peserta didik. Ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan peserta harus mudah diakses.
Keempat, pastikan peserta dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Bagaimana Sobat Kompeten? Semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah pengetahuan Sobat Kompeten terkait dengan mengelola peralatan pelatihan kerja. Sobat Kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.